Para siswa, selamat berjumpa kembali di dalam video pembelajaran sosiologi, di mana pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas tentang faktor pendorong terjadinya perubahan dan faktor penghambat terjadinya perubahan. Ya. Nah, pada pertemuan ini kita masih melanjutkan yang terkait dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya perubahan dan faktor-faktor yang menghambat terjadinya perubahan. Di balik itu semua ada agen, agen yang menjadi perubahan tersebut. Apa yang dimaksud dengan agen? Agen itu bisa seseorang, yang menjadi penyebab terjadinya perubahan. Misalnya seseorang yang sudah mempunyai suatu kedudukan atau seseorang yang memiliki suatu pengaruh yang besar di masyarakat, maka dia dapat dikatakan menjadi bagian dari agen perubahan. Nah, bahkan agen perubahan itu tidak hanya seseorang saja, bisa itu sekelompok orang, bisa itu sebuah lembaga. Misalnya Anda sendiri dari siswa menjadi mahasiswa. Dari siswa menjadi mahasiswa itu ada agen-agen perubahan yang terlibat di dalamnya. Satu adalah orang tua Anda yang menjadi motivator, yang mendorong Anda berubah. Kemudian guru sebagai katalisator yang menyebabkan Anda mengalami suatu perubahan karena guru menyediakan suatu media. Bahkan sekolah sebagai lembaga pendidikan itu juga ikut berpengaruh di dalam perubahan diri Anda sendiri. Kepada para siswa semua, bahwa pada pertemuan ini kami jelaskan tentang agen perubahan dan teori-teori perubahan itu sendiri. Ada teori evolusi, teori perubahan yang berlangsung secara perlahan. Ada teori siklus, bahwa perubahan itu melingkar dari awal tumbuh perkembangan kemudian kembali ke awal lagi. Kemudian teori perubahan tentang fungsional, bahwa masyarakat selalu mengalami suatu perubahan berdasarkan manfaat atau fungsi. Kemudian yang keempat, teori perubahan yaitu teori konflik, teori pertentangan kelas. Selama di dalam masyarakat itu terjadi ketimpangan, maka akan selalu terjadi konflik, dan konflik itu sendiri akan menimbulkan perubahan. Perubahan itu akan berhenti apabila sudah tidak ada ketimpangan di dalam masyarakat. Nah, itu garis besar yang saya sampaikan. Secara detail akan kami sampaikan melalui PowerPoint. Kepada para siswa semua, ini saya tunjukkan suatu PowerPoint yang mana agen perubahan tadi adalah seseorang atau sekelompok orang yang merupakan pihak yang memelopori untuk merencanakan dan melaksanakan suatu perubahan sosial. Adapun peran-peran yang ada di dalamnya, setiap agen itu sebagai katalisator. Katalisator yaitu seseorang atau sesuatu yang menjadikan terjadinya perubahan. Seseorang itu menjadi faktor adanya suatu perubahan. Kemudian bisa seseorang atau sekelompok orang itu bisa memberikan satu pemecahan masalah atau memberikan solusi, problem solving. Kemudian agen itu bisa juga membantu proses terjadinya perubahan. Misalnya seorang konsultan di dalam satu perusahaan ataupun di dalam satu pemerintahan. Kemudian yang keempat, linker, di mana ini agen ini yang mengkaitkan beberapa hal yang nanti akhirnya secara
komprehensif, ya, secara komprehensif terjadinya suatu perubahan. Teori perubahan, ada 4 teori perubahan yang sudah kita ketahui. Antara lain adalah teori evolusi, perubahan secara perlahan-lahan, ya. Kemudian teori siklus, perubahan yang melingkar, ya, perubahan yang bagaikan roda berputar. Kemudian teori manfaat atau teori fungsional, dan yang keempat adalah teori konflik. Bagaimana teori-teori itu di dalam suatu perubahan? Teori evolusi, ya, masyarakat mengalami perubahan dalam kehidupan secara perlahan-lahan sesuai dengan arah tahapannya. Misalnya dari suatu masyarakat yang tatarannya masih primitif, kemudian mengalami suatu perubahan secara perlahan-lahan ke masyarakat tradisional, kemudian ke masyarakat yang modern. Bagaimana masyarakat itu dalam bergerak dan berubah dalam suatu garis yang tegak lurus ataupun garis yang linear, ya, yang mana mereka ada tahapan-tahapan yang dialami, ya. Kemudian yang kedua adalah teori siklus, ya. Teori siklus ini merupakan suatu perubahan sosial yang melingkar, perubahan bagaikan roda yang berputar. Kemajuan dan kemunduran sebuah peradaban merupakan bagian dari sifat alam yang tidak dapat dikendalikan oleh manusia. Teori siklus ini biasanya terjadi pada perubahan-perubahan yang terkait dengan mode, ya, terkait dengan suatu gaya kehidupan tertentu, di mana mereka jenuh menghadapi suatu proses modern. Mereka mencari kepada hal-hal yang sifatnya tradisional. Akhirnya lebih mendalam lagi mereka kepada situasi mode yang primitif, kemudian berkembang lagi dan seterusnya kembali lagi. Nah, inilah yang dinamakan dalam teori siklus, ya. Berikutnya teori fungsional, ya. Ada suatu anggapan bahwa perubahan itu, ya, perubahan itu harus memiliki manfaat, harus memiliki kegunaan, ya. Perubahan itu harus memberikan suatu keseimbangan. Apabila, ya, perubahan itu tidak memberikan manfaat, memberikan nilai guna, maka akan terjadi satu perubahan, ya, dan perubahan itu akan mengganggu keseimbangan. Tapi sebaliknya juga, apabila perubahan itu memberikan nilai manfaat dan kegunaan, ya, maka perubahan itu belum akan terjadi. Di saat, ya, budaya itu tidak memberikan nilai guna dan nilai manfaat, tidak berfungsi kepada hal tersebut, maka di situ akan mulai muncul unsur-unsur sosial akan mengalami perubahan, akhirnya mengganggu keseimbangan, sampai pada titik perubahan itu akan memberikan manfaat, baru tercipta adanya suatu keseimbangan. Kemudian yang keempat adalah teori konflik. Teori konflik ini kita menganut paham dari teorinya Karl Marx, di mana Karl Marx mengklasifikasikan teori konflik ini bahwa ketidakadilan atau ketimpangan sosial menyebabkan terjadinya pertentangan kelas. Pertentangan antar kelas atau konflik sosial mampu mendorong masyarakat melakukan upaya-upaya menyelesaikan pertentangan untuk berubah ke arah yang lebih maju. Dan teori ini dibutuhkan untuk melakukan suatu perubahan. Kita tahu bahwa teori pertentangan kelas, ya, terjadinya suatu konflik karena disebabkan satu ketimpangan
kondisi masyarakat yang timpang, ada suatu problema ketidakadilan, bisa ketidakadilan khususnya dalam bidang ekonomi ataupun ketidakadilan dalam bidang yang lain, inilah benih atau bibit munculnya pertentangan yang ada di dalam masyarakat. Sejauh itu pertentangan itu tidak ada penyelesaian, maka pertentangan itu akan terus berlangsung dan akan menyebabkan suatu perubahan sampai akhirnya pada ketimpangan itu hampir-hampir tidak ada, maka perubahan itu juga mengalami pengurangan yang ada di dalam satu masyarakat. Ya. Nah, demikian yang kami sampaikan tentang agen perubahan dan teori konflik.